siang semuanya. Wah, pasti jam segini udah pada makan siang, jadi pasti energinya udah full lagi. Nah, terima kasih teman-teman semua yang sudah daftar untuk webinarnya hari ini dan udah ngeluangin waktunya juga untuk join di webinar yang kali ini. Seperti teman-teman udah tahu, webinar hari ini diadain sama Transkosmos dan Mekari Kontak. Oh ya, aku perkenalin diri aku dulu. Aku Tita dan akan jadi moderator untuk webinar hari ini. Nah, webinar yang hari ini kurang lebih kita akan bareng-bareng diskusi dan juga dapat insight baru dari speaker-speaker kita. Kurang lebih durasinya 90 menit. Selama webinar ini, kita akan membahas tentang maximizing the benefit of business digitization for e-commerce, lebih ke strategies and insight-nya. Nah, buat teman-teman juga nanti selama presentasi, boleh tulis pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain ke speaker kita, itu tinggal tulis aja di kolom chatnya. Nanti kita akan jawab oleh speaker di Q&A session. Nah, seperti teman-teman juga udah tahu, hari ini kita ada 3 speaker. Speaker yang pertama itu ada Mr. Osada, the CEO of Transcosmos Commerce. Good afternoon, Mr. Osada. Good afternoon. And then Mbak Intan dari Project Manager Transcosmos Commerce. Selamat siang Mbak Intan. Dan untuk ketiganya ada Mbak Putri dari Sales Manager-nya Mekari Kontak. Nah, Mbak Putri, oke, selamat siang juga Mbak Putri. Siang. Oke, suara aku udah aman kan ya? Udah clear ya? Aman-aman. Oke, nah hari ini juga kita akan ngebahas sebenarnya ini makin zaman tuh makin canggih, teknologi juga makin up to date gitu ya. Nah kita akan membahas tentang strateginya sama insight-nya, gimana sih manfaatin dan dapetin benefit untuk maksimalin digitalisasi dalam e-commerce ini. Ada juga nanti pembahasan tentang WhatsApp marketing dari Mbak Putrinya. Oke, boleh di next mungkin slide-nya. Buat teman-teman, sambil kita webinar, jangan lupa cari posisi yang aman, siapin cemilannya, jangan lupa minumnya juga biar nggak kehausan gitu ya, biar nggak biar fokus ngedengerin webinarnya hari ini. Nah, agenda hari ini, session pertama itu akan dipresentasikan oleh Mr. Naoto Osada, the CEO of Transcosmos Commerce. Untuk session pertamanya, nanti dilanjut oleh Mbak Intan, Project Manager Transcosmos Commerce. Jadi ini Mr. Osada dan Mbak Intan akan membahas tentang e-commerce, apalagi tentang strategis digitalisasi, insight-nya lebih dalam untuk teman-teman di webinar hari ini. Lalu yang ketiga, session terakhir itu ada dari Mbak Putri, Sales Manager Mekari Kontak, akan membahas tentang digitalisasi juga, tapi lebih spesifik tentang WhatsApp marketingnya. Nah, sebelum kita selesai webinarnya, itu akan ada Q&A session. Jadi nanti tiba-tiba teman-teman lagi dengerin Pak Ostada, dengerin Mbak Intan atau Mbak Putri ada pertanyaan, boleh langsung aja tulis di kolom chatnya. Nanti kita akan jawab di Q&A session. Lalu setelah Q&A session, kita akan kasih feedback form juga, dan nanti akan ada free konsultasi ya, tapi free konsultasinya itu akan dilakukan setelah webinar. Jadi buat teman-teman yang hari ini udah join di webinarnya, itu bisa dapetin free konsultasi dengan tim tim Transcosmos Commerce sama timnya Mekari Kontak juga. Jadi buat yang masih ada yang bingung tentang jalanin bisnis e-commerce seperti apa atau perlu insight dari kita, nah bisa tulis di feedback form untuk nanti kita follow up, untuk kita lanjutin ke sesi konsultasinya. Oke, kita langsung masuk aja mungkin ke session pertama. Boleh di next. Oh ya, yang tadi aku infokan. Jadi setelah webinar ini spesialnya itu akan dapetin free atau complimentary consultation sama expertnya Transcosmos Commerce. Mungkin teman-teman perlu insight atau kayak gimana ya jalanin e-commerce ini untuk lebih sales growth-nya, marketing performance-nya. Nah, itu bisa dapetin free konsultasi, jangan lupa isi di feedback form. Sama bisa juga dapetin free konsultasi dari Mekari Kontak. Jadi khusus buat teman-teman yang udah join di webinarnya. Oke, next. Oke, kita langsung masuk aja ke session pertama. Itu dari Pak Osada. Pak Osada ini sudah he has experience in more than 30 years in internet industry and over 15 years
as CEO and COO roles at e-commerce company across 3 countries like Hot Deal in Vietnam, Tarat in Thailand, Linshare in US and Japan. Now is Rakuten Advertising, and Osada-san is specialist as well as serving as product manager at Microsoft. So Osada-san, maybe you can check your microphone first. Yes. All right then. So your Yeah, that's your all right then. So please welcome Osada-san. Yes, thank you very much for Tita-san for the introduction, and also thank you very much for all the guests today and Makari for this great opportunity. Yes, next slide, please. So I would like to talk a little bit about the e-commerce trends in 2023 to 4. So today's agenda is for benefits of the digitalization. Yes, so e-commerce and also the online marketing is exactly the best match with this topic. Yes, next slide, please. And here's agenda. So who is the speaker? That's me. What's happening at the e-commerce and what is TCCM? Yes, next slide, please. So yes, thank you. Tita-san has already introduced me. As said, so I have been working for the internet industry for 30 years, and so I have no other experience other than internet industry. So 8 years in Japan and 7 years in US and 14 years in ASEAN countries. So the most recent 16 years, as mentioned, I have been working in Vietnam, US, and also Thailand before coming to Indonesia. Next slide, please. So before then, actually, for the 14 years, I have been working as a specialist. So that one is also for the online marketing and also the online marketing, e-commerce, and also the IT field. So and just to add something, so I used to be a backpacker, and I went to visited almost like 90 countries. So that really made me the present me. Yes, next slide, please. So I would like to introduce in 3 minutes what's happening at the e-commerce in Indonesia. Yes, so perhaps like in 2022, you have read a lot of articles about Shopee Shock, like a lot of e-commerce vendors are doing efficiency in their business, but so this is resulting in return to basics. So that is very very important for a business. So we have already experienced the same kind of things for maybe 3 times or 4 times in the last 20 years. And if you remember about the IT bubble burst or something like that. Yes, next slide, please. So having said that, slowing down, but actually we Indonesian e-commerce market is still showing a solid growth. Even in 2022 to 3, so we are showing plus 12%. So if we are going to help your business, naturally, the goal should be like plus 15%, 20%, larger than this number. Next slide, please. And beauty, health, home, and hobby and baby, those are still very strong. Next slide, please. And perhaps you also read some article about TikTok Shop, closing down on October 4th. But having said that, live commerce is exactly still like one of the hottest topics at the e-commerce, and including video commerce. And we strongly believe that this is going to create 20 to 30% of the total traffic of the e-commerce. Yes, next slide, please. And another very, very important point is O2O. So 75% of the purchasers are using multi-channels. So offline and online marketing efforts are never cannibalizing, and that is simply making our users convinced about your brands. Yes, next slide, please. And the social commerce, naturally, this is also a very strong trend. And actually, maybe this CAGR is going to continue to grow until 2030. And next slide, please. And
although some of the marketplaces are losing their influence, and Shopify or Magento, those DIY do-it-yourself services are gaining more power. Yes, next slide, please. And also another impact is B2B. So including our company, we are really focusing on B2B, and which is even stronger growth than B2C. Next slide, please. And how B2B and B2C are working off. So actually, this is also not cannibalizing. So this is really like a B2B player comes to the B2C stores, and also the B2C players are using a B2B platform. So this is what is happening for the last 5 years. Next slide, please. So briefly, I would like to introduce what is TCCM Transcosmos Commerce. Transcosmos Commerce is an EC enabler, and TCCM we run brand official online stores on behalf of the brands. Next slide, please. So this is how it works. Brands are going to consult EC enabler, and we run the stores, and then we are going to engage with the consumers. Next slide, please. So this is what EC enabler provides. Yes, we can do everything, but can do everything is cannot do everything. So click on please. So those are our competency. So research, analysis, and planning and project management. So how to sell more is the our focus. Next slide, please. And actually, so TCCM is 5 years old. So actually, I have been all the way, having doing that startup companies or venture companies. So as you see, in 5 years, we have been showing such steep growth. Next slide, please. And here are some of our client examples, and as you see, basically all the clients are quality brands, and also relatively expensive products. That's our strengths. Next slide, please. And why can we say that our performance is very good? So last 5 years, we have never lost any single brand to our competitors, and instead, for example, just like in Seiko is a naturally matured brand, but in the first 8 months after we took over from our competitors, we were able to make it in 19 times in the first 8 months, and our ROAS is between 18 to 21 in the last 2 or 3 months. So meaning that our average ROAS is almost 3 times or 4 times larger than the market average. Next slide, please. So that's the same for any of the newcomers. This BWTX is an English supplement manufacturer, but actually we were able to make it in more than 100 times in 9 months. Next slide, please. Yes, who is our investor? So Transcosmos Group is based in Tokyo, Japan, and they are doing a BPO, business process outsourcing, and as a part of that is we became the first e-commerce dedicated company in ASEAN, is in the ASEAN field. Next slide, please. So those are our sister companies on all across the world. So 29 countries. Yes, so that's it. Perhaps that's it. So next slide, please. Beyond here, in detail, could you please hear from Ms. Intan? Thank you very much. All right, thank you, Osada-san, for the presentation. Osada-san talk about social commerce advantage and disadvantage. Dan kalau misalnya teman-teman ada question, jangan lupa taruh di kolom chat. Nanti akan dijawab oleh Osada-san di Q&A session. Oke, nah kita langsung masuk ke session kedua. Seperti tadi Pak Osada juga sudah mention kalau detailsnya akan dijelasin sama Mbak Intan dari project manajernya PT Transcosmos. Nah, Mbak Intan ini pengalamannya udah lebih dari 5 tahun dalam penjualan e-commerce, dan spesialisnya juga kayak tadi brand-brandnya kan udah disebutin ya sama Pak Osada, ada Roland, ada Seiko, ada Vita Biotics. Nah, Mbak Intan ini spesialisnya di elektronik, di fashion, dan alat musik. Oke, Mbak Intan mungkin sudah ready untuk presentasinya? Ya, sudah.
Oke, kita persilakan ya. Silakan Mbak Intan. Oke, thank you, untuk Kak Tita untuk perkenalannya. Halo selamat siang semuanya, semoga masih bisa menggebu-gebu lagi lah ya semangatnya untuk di siang hari ini. Mungkin bisa di next slide. Oke. Nah, mungkin sesuai yang sudah pernah, Mbak Tita mention sebelumnya bahwa mungkin topik hari ini yang bisa saya bawa hari ini adalah, bagaimana sih untuk, kita bisa memaksimalkan digitalisasi untuk, bisa bertahan di e-commerce gitu. Nah, untuk, point of view yang saya ambil di sini adalah point of view dari sisi, pelaku bisnis e-commerce atau mungkin, dari yang mempunyai brand atau, distributor besar yang, notabene-nya lebih, banyaklah impact-nya untuk, bisa dimanfaatkan dari digitalisasi ini gitu. Boleh next slide? Oke. Nah, untuk hari ini, konten-konten apa saja atau mungkin, hal-hal spesifik yang ingin saya bawa adalah mungkin saya akan jabarkan apa saja sih manfaat, ketika mungkin sebagai pelaku bisnis kita menggunakan digitalisasi di sisi, e-commerce gitu. Nah, ini tentu karena keadaan sekarang kan, e-commerce itu sangat dinamis sekali ya. Jadi, perlu adanya digitalisasi untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang, cepet banget nih, kayak dari tahun lalu ke tahun ini tuh bedanya lumayan signifikan gitu. Nah terus, saya akan lanjutkan untuk, menjabarkan, beberapa hal, challenge atau tantangan dan juga mungkin, solusinya kali ya, solusi yang kita bisa lakukan untuk bisa solve si tantangan yang, akan saya sebutkan nanti. Lalu, di samping itu sebagai pelaku bisnis kita juga, target kita kan tetap ke customer ya, bagaimana kita bisa memuaskan customer dengan adanya digitalisasi di, e-commerce. Lalu yang keempat, nanti akan saya share beberapa, data analitik dari segi manfaatnya, terus, apa saja yang bisa, dipakai untuk bisa menganalisis sebuah data di e-commerce dan juga, yang terakhir itu akan membahas, tren-tren apa saja, inovasi apa saja yang, sekarang sedang berjalan di belahan dunia yang lain dan juga yang mungkin akan terjadi di Indonesia di tahun depan dan seterusnya. Mungkin bisa di next slide please. Nah, oke. Jadi saya mulai dari, manfaatnya dulu. Nah, kalau di sini, saya hanya menjabarkan 5 manfaat yang paling, fundamental untuk, digitalisasi di e-commerce. Yang pertama, tentu ini, 2 hal yang sangat, berperan penting ya untuk operasional dan juga sumber daya di sebuah, pelaku perusahaan atau pelaku bisnis. Yang pertama pasti kita harapannya sebagai pengusaha itu bisa mengurangi, biaya operasional gitu. Nah, rata-rata ketika perusahaan atau pelaku bisnis e-commerce bisa mengoptimalkan, operasionalnya, average itu kita bisa, memangkas sekitar 20% dari biaya operasional, sebelumnya gitu. Lalu apa saja sih, yang bisa dimanfaatkan? Nah, selain itu ada alokasi sumber daya. Jadi dengan pengurangan biaya operasional ini, pastinya, akan mempengaruhi alokasi sumber daya. Misalnya, beberapa karyawan bisa lebih fokus ke hal-hal yang lebih kompleks daripada hal-hal yang sekedar, administrasi, seperti itu. Lalu juga bisa mengurangi, paperwork. Jadi, itu tadi kembali ke administrasi yang mungkin kurang lebih bisa dilakukan secara otomasi, si karyawan bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting gitu, yang lebih membutuhkan, strategi dalam berpikir. Lalu juga, lebih menghemat waktu ya untuk, lebih ke situ sih arahnya. Lalu yang kedua tentang, meningkatkan, productivity. Nah itu tuh bisa meningkatkan hampir, 50% dari yang, sebelumnya gitu. Misalnya nih, dari yang tadinya banyak error dilakukan oleh karyawan, nah dengan adanya perbaikan, dengan productivity tadi itu kita bisa, mengurangi error dari yang tadi salahnya ada 20 salah per hari menjadi 5 salah per hari, seperti itu. Lalu juga kita bisa mengurangi hal-hal yang, repetitif ya. Jadi, kita bisa hanya sekali sekali jalanin itu udah langsung, selesai gitu. Dan juga, datanya lebih update sih, lebih real time dan itu nantinya, manfaatnya adalah kita bisa ya itu tadi meningkatkan productivity sampai 50% secara rata-rata. Lalu yang, nah untuk si mengurangi
biaya operasional dan juga meningkatkan productivity ini biasanya kalau di e-commerce kita pelaku bisnis itu, memanfaatkan, website atau memanfaatkan software yang udah ada ya. Misalnya, kalau kita berjualan di marketplace itu kita bisa memanfaatkan, omnichannel. Misalnya kalau orang tahu kan ada Genie, ada Jubelio, terus, ada beberapa omnichannel lainnya lah yang mungkin rata-rata dipakai oleh, pelaku bisnis atau brand untuk bisa mengotomasi, kegiatan administrasi, yang ada gitu. Atau juga kalau di sisi gudang, biasanya pelaku bisnis menggunakan, WMS ya atau sistem, untuk, logistik di internal perusahaan. Nah itu bisa, dipakai sih biasanya juga, dipakai oleh perusahaan-perusahaan, besar maupun, medium. Nah, lalu yang ketiga manfaatnya itu, lebih ke customer experience ya. Jadi misalnya nih, untuk kita bisa lebih bales cepat ke customer, terus juga, customer lebih lebih apa namanya, lebih terlayani lebih baik lah, karena kan saingannya dengan pelayanan di offline ya. Kalau di pelayanan offline kita pasti akan ditanggap, lebih cepat gitu. Nah, di online ini, gimana caranya kita tetap bisa melayani customer dengan cepat. Nah, kalau di marketplace mungkin, kalau Kakak-Kakak tahu kita, ada yang pakai, chatbot ya untuk bales chat. Jadi sekedar, ketika ada orang nanya ready stock apa enggak, chatbot-nya tuh sudah langsung bisa membaca, "Oh ready stock Kak, silahkan di-order." Jadi, nggak perlulah kita menunggu si manusia itu untuk bisa, bales chat gitu. Jadi udah otomatis sih. Nah, lalu di situ juga kita bisa, mengurangi waktu resolusi. Jadi misalnya nih ada komplain dari customer, nah itu juga bisa selesaikan dengan lebih cepat sih daripada kita, apa namanya, tidak memanfaatkan, digitalisasi, gitu. Dan nanti pun ujungnya adalah customer merasa puas dengan, pelayanan dari kita. Dan nantinya mungkin akan membangun, customer loyalty ya. Customer bisa lebih langganan ke kita untuk, beli second, third purchase ke toko kita lagi, ke brand kita. Dan, yang keempat, itu, salah satu manfaatnya itu yang paling penting buat brand adalah, citra brand itu terjaga dengan sangat baik di mata customer. Nah, biasanya, kalau di marketplace mungkin untuk satu brand yang buka buka toko di berbagai marketplace mungkin harus adanya sinkronisasi, activity yang dijalankan ya. Jadi misalnya di, Shopee, di Tokped, itu, marketing-nya mungkin biasanya sih seragam ya, ada yang seragam, mungkin ada juga yang berbeda gitu. Nah, itu juga biasanya mempengaruhi sudut pandang customer nih, "Oh ini brand, konsisten nih dengan, citra yang sedemikian rupa." Dengan mungkin satu brand yang dia barang premium, luxury, dengan dia mempertahankan citra itu di semua platform yang ada, itu akan memberikan, kesan baik ke customer, "Oh, satu brand ini memang, temanya, citranya lebih ke luxury," gitu. Lalu yang terakhir itu, manfaatnya adalah bisa membuat, market baru. Nah, mungkin yang lagi ngetren, sekarang nih atau mungkin yang lagi ngetren di tahun ini, itu kita ada affiliate marketing sama juga live commerce. Nah, itu tuh hal-hal yang mungkin di tahun lalu kita nggak akan menyangka ini bakal se-booming, tapi ternyata tahun ini tuh bener-bener banyak manfaatnya yang bisa diambil baik dari segi, brand, pelaku bisnis, atau juga dengan, customer. Nah, hal-hal seperti ini nih yang berbeda dari yang mendigitalkan yang sudah digital, itu, bisa mendatangkan berbagai market, barulah nantinya dan itu harus bisa diikuti oleh semua pelaku bisnis. Lalu mungkin, next slide lagi mungkin. Nah, kalau, slide ini saya ingin menjelaskan tentang, tantangan dan juga strategi yang bisa kita lakukan, untuk bisa, apa namanya, survive ya di dunia e-commerce ini karena makin banyak inovatif nih sekarang gitu. Nah yang pertama itu, dengan digital, dengan teknologi yang makin canggih nih sekarang, tentunya hal pertama yang jadi concern adalah data security dan privacy. Nah challenge-nya apa aja sih? Misalnya challenge-nya itu antara lain kayak, perlindungan data, data protection, regulation gitu dari pemerintah dan juga dari, si empunya platform. Misalnya ada beberapa kasus yang kita dengar, dari sosial media atau internet bahwa, ada beberapa data yang, bocor, entah itu bocor dari platform atau mungkin bocor dari, personal kita. Lalu, untuk, challenge keduanya,
kurang lebih ketika, secure payment ya. Jadi ketika kita shopping di marketplace atau shopping di website, pastinya akan ada kendala di, payment. Misalnya nih kayak kasus, kode OTP bocor. Nah kan banyak tuh platform atau pihak-pihak yang mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati terhadap kode OTP gitu. Atau mungkin kayak akses ke channel pembayaran, jadi kalau kita lagi belanja di Shopee atau Tokped, terus kita mau, bayar pakai GoPay atau ShopeePay kan pasti biasanya ada double autentikasi ya. Nah itu juga, banyak orang yang mungkin, kelewat di situ, jadi mengakibatkan, ketika HP-nya amit-amit, ketinggalan atau hilang atau dicuri, itu siapapun bisa mengakses, payment yang dimiliki di HP tersebut. Nah, strateginya apa untuk bisa mengantisipasi hal tersebut? Tentunya dari sisi, kita nih sebagai customer atau dari sisi yang punya platform atau dari segi brand bisa, lebih mengingatkan lagi ke customer bahwa, eee, perlu kita atur siapa saja yang bisa akses atau, update password gitu. Lalu juga kita perlu adanya plan B, kalau misalnya ada kejadian, case A, case B, case C, kita mesti ngapain aja. Nah itu sudah ada harus, planning-nya juga di situ. Lalu, yang kedua, nah untuk competition and market saturation di sini, pastinya dengan, makin banyak jadi pintu e-commerce itu kan, bisa diakses di mana saja dan oleh siapa saja. Jadi pasti akan banyak, newcomer atau orang-orang baru yang akan join, di e-commerce. Jadinya nanti ketika, dulunya kita hanya tahu beberapa brand saja, mungkin nanti, akan ada banyak bermunculan brand-brand baru, entah itu dari brand, dari luar negeri ataupun dari brand lokal. Dan persaingannya pun makin ketat ya. Jadi kita nggak hanya compare, lokal ke lokal nih, tapi juga lokal ke brand luar negeri juga kita akan harus, competition gitu. Nah, kompetisinya itu bisa dari, makin banyaknya, brand atau barang-barang yang dijual yang bermunculan, atau juga dari segi harga. Nah, karena sekarang kan kita untuk ngecek harga sebelah tuh gampang banget ya. Misalnya harga dari 2 toko atau 3 toko berbeda, itu kelihatan jelas banget, kita pasti akan lebih, sebagai customer pasti akan lebih berhati-hati lagi. Nah, kalau dari segi brand, biar kita bisa memantapkan customer untuk tetap, beli di kita, even harga kita mungkin lebih lebih mahal atau mungkin, kurang kurang menarik. Nah, itu juga salah satu tantangan yang harus dihadapi brand sih, biar kita tetap bisa, menjual barang kita meskipun dengan kompetitif yang, agak susah ya dengan yang kompetitor yang lain gitu. Nah, terus juga, makin ke sini, preferensinya customer tuh sering berubah-ubah nih. Mungkin dulu, dulu sekitar ada 10 demand dari customer, tapi sekarang bisa jadi ada 30 demand lebih, lebih macam-macam lah intinya variasi untuk, customer preferensinya seperti apa. Dan juga ada ke loyalty challenge. Jadi, untuk customer pindah dari satu toko ke toko lain itu sangat mudah sekarang, karena itu tadi banyak preferensinya, jadi customer untuk bisa, pindah langganan, pindah toko, atau pindah barang yang ingin dibeli itu juga sangat gampang sekarang. Nah, untuk strateginya, tentu untuk bisa memuaskan customer dari pihak brand atau dari pelaku bisnis, kita harus bisa, cari tahu nih, emang sekarang preferensinya customer tuh apa sih, lebih kecenderung ke mana gitu. Tapi juga, menyesuaikan dengan, fitur-fitur yang ada di marketplace atau di DIY, toko website kayak Shopify, Magento, dan segala macam. Lalu juga, apa namanya, dari sisi brand kita juga harus pintar-pintar untuk terus inovasi di, marketing dan juga, branding ya, membentuk citra, di depan masyarakat terhadap, suatu brand. Lalu, next slide mungkin. Nah, kalau yang ketiga ini, lebih ke technological, complexity. Jadi mungkin, bagi sisi customer, beda platform, beda visual itu sangat mempengaruhi customer untuk cenderung, beli di marketplace mana ya. Misalnya ada orang yang lebih suka visual Tokopedia, ya dia akan beli Tokopedia terus gitu. Tapi untuk orang yang, eee, mau nih, suka yang ribet, agak ribet, karena banyak, walaupun visualnya agak ribet, tapi banyak promonya, mungkin orang akan cenderung ke marketplace yang, seperti itu juga, gitu. Nah, karena berbagai macam, sistem ini, itu juga nanti akan, terkendala bagi beberapa hal. Maksudnya, untuk yang kita misalnya kita sebagai brand ya, kita sebagai brand menjual barang, cowok nih, jual barang cowok tapi di platform yang, dominasinya adalah cewek. Nah, itu juga tantangan buat brand tuh, gimana caranya kita bisa,
berjualan barang cowok di kalangan yang, cewek gitu, atau mungkin sebaliknya yang kita jual barang cewek tapi kita, harus bisa nge-push sales di platform yang mungkin dominasinya cowok lah, katakanlah seperti itu. Terus, strateginya ya mungkin, dari sisi, brand ataupun platform bisa saling, improve. Kalau dari segi platform kita bisa improve agar, bisa lebih unisex lah untuk visual tampilannya, seperti itu. Lalu juga kalau dari segi brand, kita bisa menyesuaikan, walaupun itu barang untuk cowok, tapi dari segi tampilan, gambar produknya, kita bisa sesuaikan untuk, tidak terlalu cowok-cowok banget gitu. Jadi untuk perempuan, bisa juga untuk, beli di situ. Nah, yang terakhir itu customer experience management. Jadi, challenge-nya itu mungkin ya mungkin saya tadi sempat sebut ya, bahwa makin ke sini customer, demand itu lebih bervariasi, lebih macam-macam. Ada mungkin malah ada beberapa hal yang lebih aneh sih kalau saya temuin, customer chat ke toko kami itu. Nah, dan juga ada kendala ketika mungkin customer merasa ada barang, defect lah atau barang salah order, itu kan hal yang, wajar terjadi ya di e-commerce gitu. Nah, itu salah satu challenge-nya juga sih ketika kita menghadapi customer experience, management. Strateginya tentu, dari pihak brand kita menyediakan, tim customer service yang, responsif, yang cepat dan memberikan, solusi ke customer. Lalu juga kita bisa, memberikan fulfillment yang akurat ke customer dan lebih cepat. Misalnya, kita bisa usahakan untuk 1 hari itu customer udah bisa terima barangnya lah, kalau misalnya dia same day atau instan. Atau kalau reguler kita kita bisa kirim barangnya itu di hari yang sama lah. Karena kan, customer, begitu beli barang pasti sangat menunggu barangnya ya. Nah, itu yang harus, brand lakukan untuk bisa, memanjakan customer lah istilahnya. Lalu, habis itu lebih ke next slide mungkin. Nah, ini, saya lanjut ke data analitik, sorry, ke customer. Jadi ke customer, oke, seperti yang tadi sempat saya bahas ya, eee, target kita adalah untuk bisa memuaskan customer. Dengan adanya digitalisasi, bisnis tadi di e-commerce. Nah, tentu kita harus menyesuaikan apa sih yang customer, butuhin sekarang gitu, karena apa yang customer butuhin tahun lalu dengan yang customer butuhkan tahun ini pasti, akan ada perbedaannya lah walaupun tidak seberapa, tapi itu, sangat mempengaruhi lah untuk bisa meningkatkan sales untuk, sebuah brand. Nah, yang pertama nih, untuk bisa, menentukan apa sih customer, butuh, itu kita, kalau dari pengalaman Transcosmos Commerce ya, kita biasanya, bisa menemukan bahwa customer itu, demand-nya ke ongkir, terus ke COD, dan juga ke cashback ekstra, lalu ke free gift sama ke, cicilan. Nah, sekarang kan itu juga kebetulan memang lagi di-push banget ya sama platform, sama marketplace, kayak gratis ongkir ekstra itu bener-bener, si marketplace menyediakan dan brand tinggal pilihan brand aja nih untuk memanfaatkan atau enggak, gitu. Nah, ketika platform sudah menyediakan, tentu brand harus, memberikan wadah ke situ biar customer bisa lebih menikmati, keuntungan belanja di toko kita. Lalu COD. Nah, COD ini sebagian, brand ada yang pakai, ada yang juga yang tidak. Karena mungkin, seperti yang Kakak-Kakak pernah alami ya, kalau COD itu kan, pro kontranya lebih, kalau pro sih lebih ke lebih ke barang itu udah ada di depan mata Kakak duluan gitu, baru Kakak bisa percaya untuk, bayar. Nah, kalau kontranya itu lebih ke lebih ke brand sih, kontranya lebih ke brand biasanya, karena pasti ketika barang, balik dengan utuh ya syukur syukur alhamdulillah. Cuman kalau misalnya barang ada yang ditukar, mungkin ada customer yang sengaja nuker, barang, atau mungkin ada yang dari pihak logistiknya yang mungkin, keselip atau ya kita nggak tahu lah, karena kan banyak kasus kontra lah untuk COD. Lalu juga, cashback ekstra ini, sangat berpengaruh banget sih untuk bisa men-trigger customer untuk beli di toko kita. Lalu free gift ini juga, macam-macam free gift ya yang ada. Kalau di Shopee mungkin adanya combo hemat, ada juga, dari brand-nya menyediakan free gift kalau beli berapa ratus ribu dapat,
gift ini gitu misalnya. Terus juga kalau dari sisi platform, dari marketplace marketplace biasanya mereka juga udah kerjasama dengan bank untuk menyediakan cicilan 0% biasanya. Nah itu terutama untuk barang-barang mahal. Jadi customer udah nggak perlu apa namanya, pikir lebih panjang lagi nih untuk beli apa enggak ya, karena barangnya mahal gitu. Nah terus kita juga harus sebagai brand itu bisa mendiverse product offering. Jadi kan banyak banget nih kalau di satu toko SKU-nya banyak banget dan itu kalau dari sisi customer pasti kita bisa membayangkan customer akan kesusahan untuk cari barang yang mereka cari di toko kita. Nah, beberapa cara yang bisa brand manfaatkan di marketplace itu kita bisa ngeset kategori produk di toko. Jadi misalnya untuk kasus jam tangan ya. Nah, jam tangan itu kan banyak banget tuh produknya, SKU-nya. Brand bisa kategorikan masing-masing, misalnya jam tangan wanita digital, jam tangan pria analog. Nah, kita bisa mengkategorisasikan itu ibaratnya kayak etalase lah. Jadi ketika ada customer yang, "Oh, aku mau cari jam tangan cewek digital ah." Nah, customer bisa langsung ngedirect ke etalase toko tersebut gitu. Jadi lebih memendekkan journey customer untuk mencari barang. Lalu juga kita bisa sediakan banner ya, banner toko. Kalau di marketplace kan kita bisa mengeset ketika customer klik banner itu bisa muncul kategori yang memang kita highlight di banner tersebut. Jadi ketika ada misalnya promo 30% untuk clearance sale gitu. Nah, customer tuh bisa langsung ngedirect ke banner itu, tinggal klik aja banner itu, nanti akan muncul tuh SKU yang memang lagi diskon gede atau clearance sale. Nah, itu memudahkan customer untuk bisa purchase di toko kita. Lalu ada juga produk katalog. Nah, ini juga kurang lebih sama ya. Jadi kalau di marketplace kita bisa lihat berbagai produk dengan namanya. Misalnya mungkin rekomendasi bulan ini. Nah, itu kita bisa kalau customer tertarik untuk ngeklik itu bisa lebih apa namanya memendekkan journey customer juga untuk purchase. Nah, yang ketiga delivery option. Nah, biasanya kan sekarang customer pengen cepet barangnya datang ya. Ada juga yang terkendala mungkin, "Oh, toko ini kok nggak ada instan ya, toko ini nggak ada same day," gitu, adanya cuma reguler doang. Nah, dari segi brand mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk mengaktifkan instan atau same day ketika memang memungkinkan di operasional brand. Jadi sangat disarankan untuk bisa menggunakan instan dan same day karena kalau di pengalaman kami itu bisa 50-50 lah, 50% ke reguler, 50% ke instan. Dan apalagi kalau lokasi brand ada di Jakarta, warehouse-nya di Jakarta itu pasti demand-nya akan sangat tinggi sih untuk instan dan same day. Lalu next slide please. Nah, yang keempat itu lebih ke live streaming ya. Jadi mungkin sekarang apalagi Shopee itu kan live streaming-nya dia tiap jam 8 malam, itu mereka ada support voucher yang gede lah di situ. Nah, itu juga kita bisa manfaatkan di situ sebagai brand untuk, oh kita coba live streaming jam 8 malam, karena di situ subsidi dari Shopee lumayan gede, gitu. Lalu juga dari Tokopedia, kalau Tokopedia memang ada support promo, kita bisa manfaatkan juga fitur Tokopedia Live. Lalu atau kalau TikTok kan dulu juga ada promo juga ya. Nah itu juga kita bisa manfaatkan di situ. Jadi banyak customer yang sekarang mungkin lebih cenderung untuk belanja ketika live, karena ketika live itu subsidi dari marketplace-nya cukup banyak sih di situ. Jadi ya brand juga harus ikut alur ke situ juga. Lah, lalu kelima feedback dan review. Nah, mungkin banyak toko yang nggak bales review customer ya atau feedback dari customer. Nah, itu kalau dari pengalaman kami itu wajib sih untuk bisa membalas review dari customer karena eee, customer itu nggak semua customer loh mau memberikan review ke toko gitu. Nah, ketika ada customer memberikan review ke toko, kita sebagai brand memberikan feedback yang positif lah ke customer, "Oh, terima kasih atas review-nya," gitu. Terus ataupun ketika ada customer yang feedback-nya kurang baik, kurang mengenakan, kita juga harus memberikan klarifikasi sebagai brand karena itu sangat berpengaruh ke customer lain yang mungkin ketika dia mau beli, customer pasti akan lihat review-review orang dulu gitu. Tapi ketika customer yang baru mau beli ini melihat review yang, "Oh, kok ada yang review 3 bintang," gitu, ada yang review pengirimannya lama atau segala macam, tapi dari brand nggak ada klarifikasi. Nah itu harus apa namanya, harus dihindari sih. Jadi kita harus ngasih klarifikasi gitu, agar customer yang lain juga percaya dengan
tanggapan kita. Lalu yang keenam, itu loyalty program dan insentif. Jadi, biasanya kalau dari segi brand itu, mungkin ada brand atau ada toko yang, sekedar ngirim barang doang dah selesai gitu. Tapi kalau dari sisi, kami Transcosmos Commerce biasanya kami pasti akan memberikan thank you card ke customer, karena itu sebagai apresiasi kami terhadap, customer, dan juga tujuannya adalah biar customer tuh puas dan, berlangganan untuk beli barang di toko kita. Karena selama ada hal-hal yang membedakan kita dengan kompetitor, ya pasti kita sebagai brand harus melakukannya sih, gitu. Terus, kalau di marketplace biasanya mereka ada, membership loyalty, program ya, kayak di Tokped atau Shopee. Jadi kalau misalnya kita beli berkali-kali, kita akan dapat poin akumulasi dan itu bisa dipakai sebagai, cashback voucher atau segala macam. Terus, next slide please. Nah, ini lanjut ke data analitik. Jadi, untuk insight aja ke kakak-kakak bahwa, kalau misalnya data analitik itu apa aja sih yang bisa kita, cek, apa aja yang kita bisa analisis, dan juga, tools apa aja yang bisa kita gunakan untuk bisa mendapat data yang kita, inginkan gitu ya di e-commerce. Nah, yang pertama, ketika kita menganalisis data, tentu, nanti benefit-nya akan lebih bisa melihat bagaimana sih sales performance, yang udah kita lakukan atau mungkin yang sedang lakukan. Jadi bisa real time dan juga bisa secara historical. Nah, salah satunya itu mungkin, itu tadi real time sales didapat versus target. Kalau dari segi brand pasti pengen tahu compare dengan target itu sales kita udah sampai seberapa sih, apakah sudah achieve atau belum, atau, gap-nya ada berapa dibandingkan dengan target. Lalu kita juga bisa tahu nih, pertumbuhannya, persentase pertumbuhannya, baik secara year to year atau, month to month. Terus, kalau produk performance evaluasi ini, kita bisa, cek apakah suatu SKU, suatu produk itu, naik atau turun, atau mungkin, berapa sih kuantiti terjual dari, produk yang ada, entah itu secara mungkin 3 bulan yang lalu, secara real time, atau mungkin, year to year. Nah, di sisi itu juga kita bisa ngecek, produk mana nih yang best seller dan produk mana yang slow moving. Lalu yang ketiga itu kompetitor analisis. Itu, kita bisa nganalisis itu misalnya kayak kita mau tahu nih kompetitor kita itu estimasi sales mereka per bulan berapa ya, kayak gitu. Dan, apa namanya, barang-barang yang mereka jual itu, seperti apa dan, mereka lebihnya apa sih dibandingkan dengan, brand kita gitu. Terus kalau untuk, yang keempat advertisement performance evaluation ini, kita bisa, ngecek GMV-nya dari ads itu bisa ke-generate berapa. Terus, kita ngabisin budget ads itu berapa per bulan, atau, dari yang tadi itu GMV dan, ad spend kita bisa tahu nih, oh ROAS-nya sekitar berapa, apakah bagus, apakah sesuai target atau belum, atau masih bisa kita improve lagi gitu. Nah, lalu kita juga bisa cek nih, dari sisi keyword-nya, apakah keyword yang kita sudah pakai itu, sudah bagus atau, perlu kita ganti dengan keyword yang lebih potensial lainnya gitu. Nah, untuk di sebelah kanannya, ini saya ada beberapa rekomendasi tools sih yang bisa kakak-kakak pakai untuk, analisis 4 hal yang tadi saya mention. Nah, bisa pakai instant data scraper, ini untuk, ngecek kompetitor analisis, untuk ngecek kompetitor itu salesnya ada berapa sih mereka per bulan rata-rata secara estimasi. Kalau yang Google Data Studio dan Looker ini lebih ke, internal perusahaan aja sih, kayak misalnya pengen tahu quantity dan juga sales secara real time atau historical itu juga bisa, di-report dengan, Google Data Studio atau Looker. Terus Data Pinter, nah Data Pinter ini lebih ke, sama sih kurang lebih dengan Instant Data Scraper. Jadi, biasanya aplikasi ini atau software ini dia bisa generate atau mengestimasi kompetitor sales itu berapa sih di last 30 days gitu. Terus, next slide lagi mungkin. Nah, kalau yang ini lebih ke insight-insight aja sih yang bisa brand, manfaatkan ya untuk belajar, apa namanya, dunia e-commerce yang sekarang sedang terjadi itu seperti apa. Yang pertama nih, insight-nya tuh kurang lebih ke customer behavior insight ya. Jadi kita, bisa tahu nih, oh customer sekarang cenderungnya ke mana, ke affiliate kah, atau ke COD kah, atau mungkin lebih ke
ke live commerce gitu. Terus yang kedua, marketing campaign effectiveness ini, bisa kita, tahu nih atau baca-baca artikel tentang performance brand lain itu seperti apa, apalagi ketika mungkin brand lain sedang, twin date atau payday. Nah, mereka itu, success story-nya seperti apa, sales-nya naik berapa kali lipat atau mungkin, campaign yang mereka lakukan tuh seperti apa. Dan, yang ketiga competitive landscape, insight, ini itu lebih ke apa namanya, payday dan twin date performance dari masing-masing marketplace itu kan beda-beda ya. Misalnya nih, twin date-nya Shopee dengan twin date-nya Tokped pasti, berbeda. Yang seperti Kakak tahu sekarang, bahwa kalau untuk twin date kayaknya lebih ramai di Shopee gitu. Tapi kalau untuk payday mungkin ada yang bilang, lebih ramai di Tokped karena 2 marketplace ini kan, besar tapi beda beda arah ya. Kalau si Shopee memang sengaja nge-push, twin date, kalau Tokped mereka kurang nge-push si twin date. Nah, terus, keyword insight. Nah, keyword insight ini juga kita bisa tahu nih, brand-brand lain itu pakai keyword apa sih bisa nge-generate sekian, persen sales kayak gitu. Terus, untuk sebelah kanannya ada sumber yang saya rekomendasikan di sini, bisa dibaca, Kompas. Kompas itu sejenis, website dari lokal dan, biasanya dia publish artikel terkini sih tentang e-commerce. Kayak misalnya success story dari beberapa brand dan juga, dari beberapa kategori mana aja sih yang lagi rame di marketplace gitu. Kalau iPrice itu, mungkin yang sudah Kakak tahu, di situ kita bisa cek ya traffic per marketplace dan juga, berbagai tren yang, lagi terjadi di e-commerce. Lalu Semrush itu, kalau Kakak ada yang tahu, itu lebih ke website keyword sih. Jadi mereka menyediakan pilihan keyword yang, ada, entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri dan juga ada referensi, CPC-nya di situ. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh brand untuk bisa memaksimalkan advertising-nya. Lalu Statista. Nah, Statista itu lebih ke, general insight sih, kayak misalnya nih, nanti growth 2023 ke 2024 seperti apa ya, akan berapa persen kenaikannya. Nah, itu kita bisa ngecek dari Statista, gitu. Terus, next slide please. Nah, ini, untuk future trend. Jadi, yang pertama itu AI ya. Mungkin, ada beberapa orang yang udah aware dengan adanya AI di marketplace. Cuman, ibaratnya mungkin ini lebih lebih canggih lah ya, mungkin belum banyak dilakukan oleh, e-commerce Indonesia terutama. Tapi untuk di beberapa negeri di luar, mereka sudah ada yang mengaplikasikan. Salah satunya adalah, Amazon atau mungkin, eBay gitu atau Google. Nah, mereka itu sekarang untuk nyari barang pun customer tuh udah bisa mencari based on gambar yang kita punya gitu. Jadi kita nggak perlu nge-search nama barangnya, kita tinggal misalnya kita nemu nih di Instagram, "Oh, barangnya lucu nih mau beli ah, tapi, namanya apa ya, produknya apa?" Gitu. Nah, customer kalau nggak tahu namanya bisa aja tuh kopas, fotonya di Google gitu. Nah, nanti akan ketemu nih toko-toko mana aja, marketplace mana aja yang, berjualan barang tersebut tanpa kita harus perlu tahu dulu nama produknya. Nah, kalau di Tokopedia sebenarnya dulu udah pernah ada sih Tokopedia ketika, customer nge-search di Tokopedia itu kita bisa tinggal, upload fotonya nanti Tokopedia muncul tuh beberapa produk, referensinya gitu. Cuman mungkin, waktu itu saya juga kurang tahu kenapa Tokopedia menghentikan servis ini. Cuman untuk di beberapa marketplace yang ada di, luar negeri itu mereka masih pakai. Jadi kemungkinan, ini bisa dipakai lagi di tahun depan dan, seterusnya gitu. Karena ya itu tadi makin banyak, barang-barang yang, unik-unik ya sekarang gitu. Lalu yang kedua voice commerce. Nah, voice commerce ini apa sih? Jadi voice commerce ini ketika mungkin kayak, Siri kali ya. Jadi ketika kita pakai aplikasi voice commerce, misalnya nih, apa ya, "Siri mau dong beli, popok bayi," gitu. Nah, nanti si HP kita itu otomatis akan mencari popok bayi, muncul tuh, tanpa kita harus ngetik, satu pun kata, tinggal kita ngomong aja, barang muncul. Nah, itu biasanya atau nggak biasanya sih, sekarang malah udah dipakai sama Amazon. Jadi Amazon itu, pakai Alexa ya sekarang, kalau mereka, versinya mereka Alexa. Jadi ketika kita bilang, "Alexa mau beli, jam tangan Casio," misalnya. Oh, nanti akan muncul tuh deretan barang-barang Casio di,
di Amazon. Nah, nanti customer bisa tinggal pilih aja. Nah, mungkin next-nya nih di tahun depan karena ini sudah ada di Amazon. Biasanya kan kalau platform Indonesia itu kan mengikuti Amazon ataupun eBay atau Alibaba ya. Mereka fiturnya seperti apa, biasanya marketplace Indonesia akan coba ikuti. Nah, kalau ini udah coba di Amazon, mungkin di Indonesia nanti tahun depan atau 2 tahun lagi Tokopedia, Shopee, Lazada mungkin bisa pakai fitur yang serupa. Tuh. Terus next slide please. Nah, kalau yang ketiga ini ada blockchain. Mungkin ada beberapa orang yang belum familiar dengan blockchain. Nah, blockchain ini sebenarnya udah banyak dipakai sih oleh Walmart, IKEA, Louis Vuitton, terus Alibaba, Nestle, sama Amazon dan seterusnya. Nah, blockchain ini gunanya adalah untuk membuat transparansi ya. Jadi biasanya kalau di Walmart itu dipakai untuk grocery. Jadi ketika ada barang defect sayur, itu si Walmart-nya nggak tahu nih, ini sayur dari peternakan mana, dari perkebunan mana ya sayurnya. Nah, dengan adanya si blockchain, si Walmart bisa tahu, oh ini sayur kol rusak dari perkebunan yang A misalnya, atau enggak mungkin daging sapi rusak ini dari peternakan yang mana. Nah, saking terstrukturnya, saking tersistemasinya, si platform tahu ini asal barang dari mana. Jadi kita bisa improve dari situ karena secara setiap proses perpindahannya pun ter-record oleh sistem. Nah, makanya Walmart sekarang bisa lebih optimasi lagi karena menggunakan sistem blockchain ini. Nah, kalau untuk si Louis Vuitton juga sekarang pakai blockchain sistem sih. Kayak misalnya yang saya sudah mention di situ Aura Blockchain Consortium. Nah, gunanya apa untuk si Louis Vuitton ini? Jadi salah satu beberapa brand mahal dari Louis Vuitton Group ini, mereka pakai blockchain untuk bisa nge-track mana nih barang yang ori sama yang enggak. Kan sekarang banyak nih barang yang KW ya. Nah, itu tuh bisa memberikan wawasan ke customer bahwa oh ini barang ori, barang benar-benar dari si Dior misalnya. Nah, dengan adanya itu lebih mempermudah customer aja juga sih untuk bisa menge-track apakah ini barang mahal ini benar-benar asli atau enggak gitu. Terus added value-nya di blockchain ini juga untuk supply chain, payment, shopping experience, customer data, dan juga untuk automatic transaction. Lalu yang keempat, inovasinya itu adalah lebih ke AR sama VR. Jadi ini kan saya kasih salah satu contoh itu di Maybelline. Kalau misalnya kakak-kakak belanja di Maybelline, terutama di lipstiknya ya, itu pasti akan ada fitur yang di tengah itu untuk coba sekarang. Nah, ketika Kakak klik coba sekarang, itu nanti akan kelihatan selfie. Nah, Kakak bisa coba tuh satu-satu dengan shade yang ada, kan si lipstik kan banyak shade-nya ya, ada yang merah, ada yang merah gelap, merah muda, kayak gitu. Nah, karena dari sisi customer belum tahu nih mau pakai yang warna yang mana, nah kita bisa trial di situ tuh. Kalau di offline kan kita bisa coba ya di counter-nya langsung, tapi kalau di online kan mungkin ada kesusahan di situ. Nah, dengan adanya AR atau VR ini, si customer bisa memperkirakan, oh cocok sama shade yang mana ya lipstiknya gitu. Nah, ini sayangnya cuma hanya untuk beberapa brand aja nih di Shopee. Mungkin nantinya para brand jika tertarik untuk bisa memanfaatkan fitur ini bisa untuk komunikasi dengan Shopee, mau dong brand saya pakai fitur ini gitu. Jadi ibaratnya berasa belanja di offline nih gitu. Dan mungkin next-nya juga bisa diaplikasikan untuk lebih banyak brand atau lebih banyak kategori di marketplace gitu. Terus mungkin next slide udah terakhir ini ya? Oke, kalau dari saya sih cukup sekian ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Thank you. Thank you Mbak Intan. Wah ini penjelasannya lengkap banget sampai dikasih beberapa aplikasi untuk tadi ya analyze sampai AI sampai VR gitu dikasih penjelasan gitu sama Mbak Intan untuk kelebihan si aplikasi itu tuh apa aja gitu, mana ada tambahan juga untuk future trends-nya. Nah mungkin buat teman-teman walaupun tadi udah jelas banget dari Mbak Intan tapi ada beberapa pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar, nanti akan dijawab sama Mbak Intan di Q&A session. Thank you Mbak Intan. Oke, kita mungkin lanjut ke sesi terakhir dari Mbak Putri. Mbak Putri ini sales manager yang Makari Kontak. Pengalamannya udah 3 tahun. Ini bantuin perusahaan-perusahaan udah ngasih solusi buat performa sales ataupun after sales-nya produk Makari Kontak. Nah, Mbak Putri mungkin sudah siap untuk presentasinya? Iya, udah.
Oke, silakan ya Mbak Putri. Oke, mungkin kita bisa langsung next slide. Next, sorry. Oke, jadi memang kan saat ini tuh WhatsApp juga banyak ya, hampir semua orang Indonesia tuh menggunakan WhatsApp gitu. Nah, di sini mungkin kita optimizing salah satu channel yang semua orang pakai gitu. Di sini kita lebih ke sharing untuk WhatsApp marketing itu seperti apa sih gitu. Nah, mungkin next. Oke, di sini aku akan jelasin terkait tentang yang pertama itu adaptasi di dunia digital gitu. Kemudian kita bahas tentang kenapa nih harus WhatsApp gitu sebagai salah satu tools untuk marketing juga. Kemudian nanti kita juga sharing untuk best practice-nya seperti apa gitu. Next. Oke, nah kenapa sih kita harus go digital gitu? Karena memang kalau misalnya kita jualan, mostly untuk customer itu pasti sebelum dia membeli, dia pengen terhubung sama bisnisnya dulu nih gitu kan. Di mana kisaran 68% itu kalau misalkan dari via messaging interaction-nya itu sudah sangat baik gitu, maka akan menciptakan customer experience yang menyenangkan gitu, di mana nanti dia akan convert nih untuk mungkin membeli produk kita gitu, karena dari hasil konsultasinya, kemudian juga dari chat-chatannya juga responnya dari sisi bisnisnya juga baik gitu, dia bisa merekomendasikan pilihan produk yang tepat gitu. Nah, itu akan convert nih menjadi pembelian gitu. Kemudian juga 55%-nya gitu ya, kalau misalnya kita bisa interaksi dua arah dengan customer gitu ya, itu akan membuat customer merasa terikat dengan bisnis kita atau produk kita, kayak gitu. Mungkin bisa di next. Oke, nah kenapa sih kita harus go digital gitu? Karena di sini memang kita sudah era industri 4.0 gitu, di mana semuanya serba digital. Kita mau mungkin belanja aja tuh udah ada aplikasinya sendiri untuk mungkin mau belanja sayuran atau apa gitu kan, itu udah ada aplikasinya sendiri seperti itu. Nah, di sini apalagi di Indonesia gitu ya, sekitar 191 juta orang Indonesia itu sangat aktif di sosial media gitu. Bahkan mungkin Instagram, Facebook, kemudian WhatsApp dan seterusnya gitu ya. Mereka pasti hampir semua orang Indonesia itu menggunakan, dan 191 juta ini mungkin udah lebih dari setengah populasi di Indonesia gitu ya. Jadi kalaupun mungkin kita sering banget nemu influencer-influencer dari luar negeri gitu kan, pasti mereka targetnya itu mostly orang Indonesia, karena mereka tahu kalau orang Indonesia itu sangat-sangat aktif menggunakan sosial media gitu, kayak YouTuber-YouTuber dan lain-lain kan. Kadang mereka kontennya itu emang dikhususkan untuk orang Indonesia, walaupun dia posisinya bukan orang Indonesia gitu. Karena memang orang Indonesia itu sangat aktif sosial media kayak gitu. Nah, next. Nah, di sini untuk WhatsApp Business Platform sendiri, kenapa sih menjadi pilihan yang atau tools yang mungkin cocok untuk bisnis gitu? Karena memang WhatsApp itu worldwide gitu ya, dia digunakan di semua negara gitu. Kemudian juga penggunanya sangat-sangat banyak, bahkan dari anak kecil sampai mungkin umur lansia gitu ya. Kalau kita mungkin eh, mau tahu kabar nenek kakek kita gitu kan, kadang kita ngechatnya via WhatsApp gitu, udah nggak via SMS lagi kayak gitu. Dan di sini juga 68% pengguna WhatsApp itu setuju kalau misalkan WhatsApp adalah tools yang mempermudah suatu bisnis untuk melakukan interaksi dengan customer-nya kayak gitu. Karena di sini juga pasti kalau misalnya kita mau konsultasi terkait dengan produk baru gitu, atau mungkin kita mau beli suatu barang, pasti kita make sure dulu nih apakah barang itu cocok dengan kita seperti itu. Dan di sini WhatsApp pun
read rate-nya sebesar 98% gitu. Dan dari 98% itu mostly juga pasti mereka bisa membalas pesannya gitu ya. Kalau misalkan kita SMS marketing nih, kan kadang kita suka dapat SMS marketing mungkin dari provider-provider nomor ya gitu. Tapi kita pasti nggak akan membalas chat tersebut gitu kan, karena untuk mengirimkan pesan itu, untuk membalas pesan itu pasti berbayar gitu kan. Setiap kirim bayar, setiap kirim bayar gitu. Sedangkan kalau WhatsApp ini nggak gratis gitu kan. Kalau misalkan dari customer itu membalas pesan broadcast-nya gitu. Next. Oke, nah ini mungkin perbandingan dari beberapa jenis WhatsApp. Jadi sebenarnya WhatsApp ini ada 3 macam. Mungkin yang familiar itu 2 ya, ada WhatsApp personal sama WhatsApp bisnis gitu, yang sudah kita familiar gunakan. Nah, kalau WhatsApp personal itu lebih ke kita penggunaan personal untuk mungkin keluarga, kemudian teman dan lain-lain gitu. Kalau WhatsApp bisnis mungkin beberapa bisnis kecil gitu ya menggunakan WhatsApp bisnis yang biasa yang download di App Store gitu kan ya, kita bisa langsung menggunakan. Nah, di sini ada WhatsApp yang memang resmi juga, tapi penggunaannya itu memang belum terlalu aware ya. Orang-orang tuh belum terlalu aware terhadap WhatsApp Business API ini, di mana keunggulannya di sini itu lebih banyak dibandingkan dengan WhatsApp personal dan WhatsApp Business biasa gitu. Bisa next. Nah, sekarang pun di aplikasi WhatsApp kita, WhatsApp biasa ataupun WhatsApp bisnis gitu ya, kita tuh kalau mau start conversation atau start chat, itu kita bisa langsung chat ke bisnisnya yang resmi gitu. Jadi lebih trust dari sisi customer-nya gitu. Mungkin dia mungkin ada keluhan gitu kan, atau mungkin dia mau komplain dan lain-lain gitu kan. Kita bisa langsung cari nih bisnisnya apa, dan kita bisa langsung chat ke bisnis tersebut. Nanti dan itu sudah dipastikan tidak scamming gitu, karena memang ini dari WhatsApp-nya yang bisa mendeteksi bisnis-bisnis yang resmi kayak gitu. Mungkin bisa di next. Nah, di sini tuh mungkin aku akan lanjut bahas terkait use case-nya gitu ya. Di sini ada contoh dari kliennya Mekari Kontak, itu Scarlett Skincare gitu ya, di mana mereka pasang nih ads gitu ya di Instagram. Nah, kemudian dari Instagram itu kan kita memberikan awareness ke calon customer gitu. Kemudian saat mereka diberi awareness dan mereka tertarik untuk mengetahui produk lebih lanjut gitu ya, mereka akan klik learn more, atau mungkin bisa juga kita pasang WhatsApp-nya itu di sini. Jadi nanti bisa langsung klik to chat to WhatsApp kayak gitu. Jadi nanti yang step 2 dan 3 itu bisa kepangkas juga gitu. Jadi nanti dari ads dia bisa langsung chat ke bagian nomor 4 ini gitu. Jadi kalau di sini saat ini dia menggunakan ads, kemudian masuk ke profile Instagramnya. Nah, di sini kita bisa masukin link WhatsApp-nya juga, di mungkin menggunakan Linktree atau mungkin wa.me gitu ya. Terus nanti saat mungkin mau konsultasi, dia bisa langsung chat ke WhatsApp resminya kayak gitu. Bisa di next. Nah, untuk pada umumnya gitu ya, untuk suatu bisnis proses itu, dia memang ada 3 stage. Yang pertama itu pre-sales. Nah, pre-sales ini memberikan informasi kepada pelanggan gitu. Dimana kita di sini memberikan awareness. Mungkin kita broadcast produk kita gitu kan ke yang kita dapat nih datanya, atau mungkin kita udah tahu nih target audiensnya ini gitu. Atau mungkin dari FB Ads nanti bisa direct ke WhatsApp gitu kan. Kemudian step kedua itu kita masuk ke stage yang purchase. Nah, di mana di sini itu dari calon customer itu berubah jadi customer gitu. Di mana dia mungkin setelah konsultasi gitu kan di tahap pre-sales itu, dia akhirnya yakin nih untuk lanjut memberikan ini ya. Sorry. Jadi kalau pas sudah di tahap purchasing ini, akhirnya setelah memberikan
rekomendasi yang bagus gitu ya, kira customer itu lebih yakin nih untuk membeli barang produk kita gitu. Nah, setelah mungkin dia membeli, itu masuk ke tahap customer care atau after sale stage gitu, di mana nanti mungkin dari sisi bisnis bisa follow up ke customer yang udah pesen nih, kayak oh gimana barangnya gitu kan, kemudian ada feedback nggak. Nah, di sini juga kita bisa improve bisnis kita tuh harus seperti apa sih, sesuai sama marketnya tuh, demand-nya seperti apa, kayak gitu. Bisa next. Nah, ini contohnya gitu ya. Mungkin di sini ada keinginan dari suatu calon customer gitu ya. Oh, saya mau beli lipstick gitu. Kemudian pas kita searching-searching gitu kan, googling atau mungkin di IG dan lain-lain gitu kan, akhirnya dia nemu nih suatu feeds Instagram gitu atau posan Instagram. Nah, kemudian dia klik, terus produknya banyak. Dimana kan kalau produknya banyak itu jadinya dari sisi customer mungkin bingung ya, dia mau pilih produk yang mana gitu dan yang cocok sama dia tuh kira-kira apa sih gitu. Nah, disitulah dari sisi calon customer ini pasti akan menghubungi bisnis tersebut gitu untuk konsultasi lebih lanjut. Nah, di konsultasi lebih lanjutnya itu menggunakan apa gitu? Bisa menggunakan WhatsApp atau mungkin DM Instagram langsung gitu. Nah, itu nanti untuk bisa direct ke WhatsApp, kita bisa dimudahkan dengan beberapa cara seperti mungkin scan QR codes gitu kan, atau iklan dari WhatsApp gitu ya, ada linknya. Kemudian ada juga nanti link pendeknya wa.me langsung direct ke WhatsApp-nya bisnis tersebut. Jadi clickable, jadi dari sisi customer atau calon customer itu tinggal klik linknya, nanti dia bisa langsung WhatsApp dengan bisnis tersebut. Kayak gitu. Bisa di next. Nah, ini salah satunya juga dari Scarlett ini dia masang klik to chat ke WhatsApp gitu ya di websitenya. Kayak gitu. Jadi nanti kalau ada konsultasi lebih lanjut, butuh konsultasi lebih lanjut dari sisi customer atau calon customer, itu bisa langsung chat ke nomor WhatsApp-nya. Gitu. Next. Nah, ini juga contoh-contohnya tadi lebih di zoom in gitu ya, flow-nya seperti apa gitu. Jadi nanti kita bisa pasang link WhatsApp-nya, kemudian nanti dari situ si calon customer atau customer tersebut dia langsung chat ke WhatsApp-nya gitu. Bisa di next. Nah, di sini lebih ke tips and trick untuk pengiriman broadcast gitu ya. Jadi di sini itu untuk broadcast mungkin kita bisa masukin gambar yang sesuai dengan rasio dari broadcast WhatsApp tersebut gitu. Jadi dari sisi customer itu nggak harus membuka ini ya gambar tersebut gitu, kayak loading lama gitu misalkan, atau mungkin apa namanya, untuk membuka tuh langsung nanti kegedean gambarnya kayak gitu. Jadi kita harus pas nih dengan, kan secara tampilan pun lebih estetik gitu ya dibandingkan yang kanan nih, yang kiri itu lebih baik gitu. Kemudian juga biasanya kan orang nggak suka ya kalau misalkan captionnya panjang-panjang, kayak intinya muter-muter dan seterusnya. Pokoknya kita langsung to the point aja, singkat, jelas, padat gitu. Mungkin ditambahkan emoji-emoji agar lebih menarik pembaca. Kayak gitu. Nah, terus next. Nah, di sini kalau kita mau broadcast WhatsApp gitu ya, atau mau mengirimkan atau mau mungkin pasang ads gitu. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu dari audience. Audiensnya itu maksudnya target ininya kita ya, target marketnya kita. Apakah mungkin dari yang orang-orang kerja gitu kan? Kalau orang-orang kerja kan berarti umur sekian sampai sekian gitu. Terus cewek apa cowok dan seterusnya. Kita harus menentukan audiens atau penerima pesan ini siapa gitu, atau penerima ads-nya itu siapa. Nah, kemudian ditentukan timingnya gitu. Nah, kalau misalnya target kita orang-orang kerja,
Nah, berarti kan mungkin orang-orang kerja itu membuka HP itu mungkin dia scrolling-scrolling dan lain-lain itu di jam-jam istirahat, kemudian jam pulang kerja gitu kan, sambil dia komuter dari mungkin di KRL atau mungkin di bus gitu kan. Jadi nanti dia bisa sambil lihat-lihat HP gitu kan. Jadi timingnya juga harus pas nih, sesuai sama audiensnya siapa gitu. Kemudian informasi yang kita berikan juga harus sesuai dengan si penerimanya. Misal kayak, oh payday gitu kan, karena kalau orang kerja kan pasti ada range waktu mereka payday nih gitu kan, gajian gitu. Nah disitulah kita kirimkan broadcast marketingnya kayak gitu. Bisa di next. Nah, di sales stage ini gitu ya, suatu bisnis itu pasti diharapkan untuk merespon pelanggan lebih cepat gitu ya. Maksudnya, jadi tidak ada yang terlewat sebisa mungkin gitu. Nah, di sini pun bisnis itu bisa mendorong sisi customer gitu ya untuk memberikan testimoni nih gitu kan, atau menyampaikan testimoni nih kalau misalkan oh ini ada buktinya loh setelah pakai produk ini hasilnya kelihatan banget gitu kan. Terus setelah itu kita juga bisa kasih benefit yang lebih nih untuk misalkan tadi juga diinfokan dengan Mbak Intan kan, misalkan buy one get one atau misalkan bundling dan seterusnya gitu. Bisa di next. Nah, di after sales stage ini gitu ya, kalau kita menjalankan suatu bisnis, alangkah baiknya kita juga memperhatikan after sales-nya gitu, di mana after sales ini nggak hanya untuk menerima komplainan, tapi disinilah kita untuk kesempatan suatu bisnis itu untuk grow lebih jauh lagi gitu. Kan kita pasti kalau menerima komplainan, kritik dan saran gitu ya, kan kita pasti tahu apa yang harus diperbaiki. Kalau tidak ada yang mungkin memberikan kritik dan saran, itu pasti kan kita akan stuck di situ terus gitu. Jadi kita kan pasti mau bisnis kita berkembang lebih jauh kayak gitu. Nah, di sini kita harus siap-siap juga nih untuk after sales stage-nya mungkin menggunakan tools yang misalkan misalkan WhatsApp-nya digunakan untuk customer care gitu kan, jadi menerima pengaduan gitu kan. Terus juga kalau misalkan mungkin komplainannya banyak kan berarti kita nggak bisa dihandle sama satu orang aja, tapi harus beberapa orang. Tapi di sini pun lebih baik untuk nomornya itu dijadikan terpusat saja. Jadi dari sisi customer tuh nggak bingung harus mengirimkan pesan ke nomor yang mana gitu. Karena kan kalau misalnya kita punya multiple numbers nih untuk ini ya untuk komplain, kritik, saran gitu kan. Di situ pun pembagian dari customer agent-nya juga nggak rata nih. Ada yang mungkin banyak nih yang terima komplainan, ada yang mungkin lebih sedikit terima komplainan karena nomornya itu paling atas gitu. Jadi dari sisi customer itu kliknya pasti nomor yang paling pertama kayak gitu. Terus udah gitu mungkin karena yang pertama nggak dibalas-balas, jadi dia chat juga ke nomor kedua dan seterusnya gitu. Jadi komplainannya tuh double gitu. Nah di situ pun kita juga susah nih kan kalau ngambil datanya juga gitu. Oh komplainannya tentang ini gitu, tapi nomornya beda-beda gitu kan. Nah, karena itu mungkin untuk suatu bisnis itu lebih baik menggunakan satu nomor aja gitu. Jadi nggak memberikan dari customer experience pun lebih enak gitu ya. Gitu. Nah, di sini pun nanti kalau misalkan pelanggannya happy gitu kan, pada akhirnya bisnis kita secara nggak langsung bisa meningkat gitu. Karena customer itu kan sangat-sangat biasanya mulut ke mulut gitu. Kalau misalkan, oh saya udah experience ini udah bagus nih gitu kan, mending kamu pakai ini aja. Biasanya kan kayak gitu. Itu pasti apa namanya secara nggak langsung itu dari sisi customer itu menyampaikan testimoni ke rekan-rekannya atau ke keluarganya atau ke temennya kayak gitu. Jadi mereka-mereka ini pasti consider untuk menggunakan produk yang sama kayak gitu. Jadinya bisnisnya bisa meningkat gitu. Bisa next.
Oke, nah di sini pun Mekari Kontak sendiri kita provide tools tersebut gitu, di mana nggak hanya WhatsApp aja, tapi bisa nanti terima chat dalam satu dashboard gitu ya, satu dashboard yang sama, DM Instagram, Facebook Messenger, bahkan Tokped juga bisa gitu. Nah di akhir tahun ini kita juga mau mendevelop untuk Shopee Chat gitu, jadi semua chat-chat dari e-commerce atau mungkin dari sosial media itu kita bisa pusatkan ke satu platform aja. Jadi kita nggak perlu bingung untuk buka-buka aplikasi yang lain gitu kan. Kemudian juga dari sisi owner bisnisnya mungkin mau ngecek nih, oh chatnya sama customer gimana gitu, apakah sudah berjalan dengan baik atau mungkin ada yang harus dikoreksi. Itu nanti bisa dimonitoring juga. Kayak gitu. Dan jangan khawatir untuk kualitas keamanannya kita udah ISO certified juga. Gitu. Oke, kalau dari saya cukup. Boleh nanti kalau ada yang tanya di kolom chat. Oke, terima kasih Mbak Putri untuk presentasinya. Hari ini sebenarnya webinarnya lengkap banget. Tadi Pak Wasada dan Mbak Intan sudah membahas tentang e-commerce, e-commerce trends-nya, lalu aplikasi-aplikasi untuk memaksimalkan benefit digitalisasinya. Terus ditambah dari Mbak Putri ada bahas tentang WhatsApp marketing yang memang itu udah setiap orang pakai dan itu memang part of digitalisasinya gitu ya. Mungkin ini aku langsung masuk ke sesi Q&A. Ada satu pertanyaan ini sebenarnya langsung untuk Mbak Putri. Uh, Halo Kak dari Pak Yohanes ya. Saya mau tanya seputar Mekari Kontak. Sistemnya itu apakah open source kah atau cuma bisa diakses di web aja? Oke, jadi kalau dashboardnya itu nanti bisa diakses di web browser ataupun di aplikasi HP. Jadi kita udah ada mobile app-nya, nanti tinggal di-download aja di App Store atau Play Store gitu. Nanti setelah registrasi di Mekari Kontak, misalkan udah siap nih digunakan gitu, itu nanti tinggal menggunakan aja. Terus secara interface pun itu kayak chat biasa aja sih sebenarnya gitu. Jadi bisa diakses kalau misalkan mau biasanya kalau di kantor mungkin ini ya harus buka laptop, tapi kalau sambil istirahat mungkin mau balesin dari HP itu possible juga. Gitu. Oke, thank you Mbak Putri. Semoga menjawab ya Pak Yohanes untuk pertanyaannya. Oke, sekarang mungkin aku ada sedikit pertanyaan karena tidak ada pertanyaan lain. Jadi sebenarnya aku ada pertanyaan, mungkin boleh dibantu share screen-nya. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk closing-nya. Jadi, tapi aku mau lagi wondering satu pertanyaan sebetulnya dari semua bahasan kita hari ini. Jadi sebenarnya common challenge atau kayak tantangan di e-commerce bisnis ini yang biasanya dihadapin di di tim operasional itu gimana cara atasin si challenge-nya itu gitu. Jadi mungkin Osada-san, may you can answer the questions. What are the common challenge e-commerce businesses face when attempting to digitize their operation and how can this challenge? Yeah, thank you very much. And that's a good question. So, first of all, like e-commerce or online marketing itself is themselves are a very good tool to do the digitalization. So that itself is like a supporting tool to do the digitalization. So when we think about overall like a digitalization for the business, actually there are going to be maybe 2 or 3 challenges. The first one is actually, as soon as you are going to adapt marketplaces or any kind of like online tools, all the data are coming to you. Yes, maybe too much. And in dealing with those and KPIs, any kind of like a data, that's very human. Who is going to deal with those data? That is going to be the first question. So the first challenge would be you are going to assign the right person to do the analysis and also to give the hypothesis. So that is very true for both offline business and online business. Yes, actually you don't have to assign a too senior or too much experienced person, and who can deal with the numbers very logically.
And if like an online experience is required, you can borrow that from the like an external, or you can hire that kind of person. But who is going to be the hub for the those analyses is exactly logical, and also the who can analyze the numbers. So this is the first challenge. The second challenge is so online side, as I said, is anyway, you can get a lot of numbers automatically. But for the offline side, you have to really design that like which is equivalent to the online businesses. Otherwise, like whether that's your attempt for the O2O, whether like your hypothesis on the online marketing is also applicable for the offline or not, and that is going to be always the riddle. So that part, so like is more difficult and more like a higher challenge than like an online attempt. So how to like exactly like the services from Mercari and the services from the any of the like platform would help your like digitalization. So the point two would be to use the same KPI, to use the same strategy between online and offline. So that would be the second one. And thirdly, as I said, so even when you can do the analysis, you can do the you can find where is the like challenges, to make the KPI better, to have the final KGIs better. This requires skills. Yes. So that one is our recommendation is using Mercari, using Transcosmos Commerce, using any of the specialists. So that one is eventually you're going to utilize the third parties. Yes, exactly. That's we are here for to improve those numbers. So please ask us and please ask our consultants. Yes, those are the three challenges common between e-commerce businesses and other businesses. Alright, thank you Osade-san for the answering the question. Mungkin Mbak Intan dan Mbak Putri mau menambahkan untuk pertanyaan yang challenges e-commerce business dan juga how to overcome the challenge-nya. Oh, oke. Mungkin dari saya kalau boleh tambah beberapa hal dulu ya kali ya untuk, menjawab pertanyaan dari, Mbak Tita. Kalau dari saya sih menurut saya ada 4 major challenge ya. Yang pertama mungkin, dari sisi yang paling internal dulu nih dari sebuah perusahaan mungkin, bisa dibilang kultur organisasinya gitu. Mungkin dalam suatu perusahaan, si pemangku bisnis, si pemangku, jabatan utamanya CEO atau mungkin owner-nya, perlu tahu dulu nih secara organisasi kemampuannya apakah mampu untuk beradaptasi dengan, digitalisasi di e-commerce gitu, dengan adanya perubahan yang akan ada lah istilahnya. Nah, untuk bisa mengantisipasi itu mungkin, saran dari saya sih berdasarkan pengalaman, bisa dikomunikasikan dulu dengan, anggota organisasinya gitu. Karena kita juga bisa mendorong para pekerja atau stakeholder yang ada untuk bisa membiasakan diri, membiasakan diri untuk bisa, adaptasi dengan teknologi, atau tools-tools, yang ada secara digital gitu. Nah, nantinya ketika, karyawannya atau mungkin, stakeholder yang lain diberi penjelasan, mungkin mereka akan mulai mengerti dan bisa mulai menerima, pelan-pelan tentang digitalisasi tersebut. Nah, terus, kalau challenge kedua ya, kalau menurut saya itu pasti, keterbatasan sumber daya manusianya gitu. Nah, mungkin ada suatu perusahaan yang mungkin dia masih, manual banget nih dari segi semua operasionalnya ketika pengen coba untuk otomatisasi, ada kendala di belum ada orang yang bisa mampu untuk mengaplikasikannya. Nah, ini biasanya sih, ada orang yang mungkin kurang ada, orang IT-nya atau mungkin kurang ada orang yang, generasi mudanya lah, seperti itu. Nah, mungkin next-nya mungkin sesuai dengan Pak Osada tadi mention bahwa kita bisa nge-hire, external, people atau mungkin kita bisa meng-hire untuk, internal people gitu. Nah, untuk,
terutama untuk brand ya. Kalau brand misalnya nih udah ada tim internal tapi mungkin dirasa kurang maksimal, ya bisa minta support dari tim eksternal gitu. Misalnya mungkin Transcosmos Commerce atau tim Mekari Kontak untuk bisa memaksimalkan sumber daya yang ada sekarang. Terus kalau challenge yang ketiga itu pasti akan ada kaitannya dengan biaya ya. Jadi mungkin sebuah perusahaan mungkin masih ada limitation di cost-nya. Jadi kalau saran saya sih si owner atau CEO bisa mengumpulkan semua departemen yang terkait lalu bisa direncanakan secara lebih baik lagi. Maksudnya nanti digitalisasinya akan lebih major itu improve di bagian apanya, misalnya di operasional warehouse atau mungkin di operasional storefront, toko atau di mananya. Jadi nggak langsung serta-merta kita digitalisasi semua aspek, tapi bisa pelan-pelan dulu lah, karena kan juga menyesuaikan dengan biaya yang ada ya dari perusahaan tersebut gitu. Lalu yang terakhir keamanan digital sih, mungkin ada beberapa orang yang masih kurang percaya dengan keamanan digital yang ada sekarang gitu. Nah itu bisa juga kita memanfaatkan service eksternal lainnya yang bisa menjamin si keamanan digitalisasi yang akan kita lakukan atau brand akan lakukan gitu. Mungkin pakai cloud atau mungkin untuk datanya bisa pakai Google account untuk penyimpanan data secara internal gitu sih. Kurang lebih mungkin itu ya kalau dari saya. Thank you. Thank you Mbak Intan. Mungkin sebelum aku summarize, Mbak Putri ada mau menambahkan? Kurang lebih sih kalau untuk challenges-nya sama ya. Jadi memang terutama untuk bisnis-bisnis yang awalnya konvensional banget, terus dia mungkin akhirnya owner-nya itu sadar nih kalau oh kita nggak bisa stay di konvensional terus, tapi kita harus apa namanya adaptasi ke digital gitu. Karena untuk bisa meluaskan bisnis itu kan memang kita perlu digitalize gitu kan. Kemudian juga dari sumber daya manusianya juga gitu. Apakah mereka willing untuk mengikuti owner atau arah company tersebut untuk lebih expand ke berbagai daerah misalkan. Terus juga di sini juga mungkin pertimbangannya dari segi cost gitu ya. Cost-nya itu mungkin mereka harus apa namanya menghitung lebih teliti gitu ya investasinya berapa nih untuk kita go digital gitu kan. Kemudian apa namanya keuntungannya profitnya tuh berapa gitu. Apakah itu udah mengcover semua atau belum gitu. Sebenarnya kalau misalkan memang dari company tersebut itu willing untuk change habit yang mungkin kurang baik atau mungkin bisa di-optimizing gitu, itu sebenarnya bisa gitu. Jadi untuk overcome challenge itu sebenarnya balik lagi ke sisi bisnisnya tersebut. Apakah mereka willing to change untuk ke arah yang lebih baik atau mungkin mereka akan stagnan dan tidak berkembang kayak gitu. Oke, thank you Pak Osada, Mbak Intan, dan Mbak Putri untuk jawabannya. Jadi sebenarnya even kita udah di mode digital gitu ya, tapi tetap sebenarnya yang utamanya adalah people-nya ya. Karena mungkin yang menggerakkan semua si digitalisasi ini, apps ini, semua perangkat-perangkat ini adalah balik lagi semuanya ke people-nya. Jadi mungkin apa namanya, jadi hire right people, terus men-training people-nya juga itu salah satu investasi untuk company, kalau misalnya aku bisa summarize. Nah, boleh next slide-nya? Oke, kita sudah dekat ke penghujung acara. Nah, buat teman-teman yang sudah join hari ini webinar kami bersama Mekari Kontak dan mau tahu banyak tentang servisnya Transcosmos Commerce, servisnya Mekari Kontak, bisa langsung nanti isi di feedback form tentang webinar ini dan juga daftar untuk free konsultasi dengan tim Transcosmos Commerce ataupun Mekari Kontak. Jadi kita ini adalah salah satu white paper dari Transcosmos Commerce. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak masih ragu tapi mau tahu success story dari Transcosmos Commerce, bisa langsung QR code di sini, langsung scan QR-nya atau klik link di sini, nanti langsung bisa lihat tentang success story-nya yang pernah di Transcosmos Commerce. Contohnya ini kayak G-Shock itu berhasil sales growth-nya itu udah
826% dalam 5 bulan, hanya dalam 5 bulan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau create another success story bareng Transcosmos Commerce bisa langsung isi feedback formnya. Dan juga mungkin mau cari tahu tentang service Makari Kontak lebih lanjut, lebih detail juga bisa. Oke, boleh di next slide-nya. Nah, seperti yang tadi aku infokan, jadi hari ini nanti akan ada recording dari webinarnya, lalu bisa dapetin promo kontak juga free up to 3 bulan dari Makari Kontak, lalu ada free konsultasi dari kontak juga, dan ada free konsultasi bareng TCCM, bareng Transcosmos Commerce untuk bisnis e-commerce, ataupun tadi bisnis WhatsApp marketing bareng Makari Kontak. Nah, caranya gimana buat dapetin free konsultasinya? Tinggal scan QR, atau klik link yang ada di kolom chat, nanti teman-teman kasih dulu isi dulu formnya. Untuk selanjutnya tim Transcosmos Commerce dan Makari Kontak akan hubungi untuk kita set up konsultasinya. Nah, kalau teman-teman juga mau tahu banyak tentang kita, bisa klik website kita di www.tccm.co.id untuk Transcosmos Commerce, dan untuk kontak di www.kontak.com. Lalu untuk sosial medianya bisa cek di YouTube kita Transcosmos Commerce, dan untuk di Instagramnya ada di kontak CRM. Oke, teman-teman, terima kasih sudah join hari ini, and thank you Osadesan, thank you Mbak Intan, and thank you Mbak Putri sudah join di webinar hari ini juga. Semoga teman-teman semua dapat insight dan strategi baru dari webinar kita hari ini. So, thank you everyone and have a good day. Bye-bye. Thank you everyone.